Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hendra. NIM saya 2114245, kelas 1B Perbankan Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Materi yang ingin saya bawakan berjudul Sumber Ajaran Islam. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada Al-Quran sebagai wahyu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berisi informasi tentang alam semesta yang dapat dijadikan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan karya manusia. Tentang awal-awal kejadian langit dan bumi, di dalam Quran surat ke-21 ayat 30, Allah menegaskan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui sesungguhnya langit dan bumi dahulunya adalah satu padu. Kemudian kami lontarkan dan kami jadikan semua makhluk hidup dari air. Apakah mereka tidak mau beriman? Tentang pergerakan gunung dan lempengan bumi pada Quran surat ke-27 ayat 88. Dan kamu melihat gunung, kamu menyangka gunung itu diam. Tidak, gunung itu bergerak sebagaimana geraknya awan. Pada Quran surat ke-12 ayat 4, Nabi Yusuf berkata, "Ya ayahku, ada 11 planet yang bersujud kepadaku. Allah sebagai pencipta." Di dalam Al-Quran, bahwa planet itu ada 11. Padahal, para ahli astronomi berpendapat hanya ada 9 planet. Siapa yang benar? Allah sebagai pencipta atau manusia yang hanya sebagai pencari yang mencari dan menemukannya? Pasti Allah yang benar. Baru pada tahun-tahun terakhir ini, para ahli astronomi menemukan bahwa planet itu berjumlah 11. Bahasa Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran, Allah menegaskan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh masyarakat Arab. Tujuannya adalah sudah pasti agar Al-Quran mudah difahami. Fungsi Al-Quran. Aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki 3 fungsi utama, yakni yang pertama sebagai huda atau yang biasa disebut petunjuk, yang kedua ada bayyinah, penjelasan, yang terakhir ada furqan, pembeda. Sebagai huda artinya Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar, sebagaimana papan penunjuk arah jalan yang dipasang di jalan-jalan. Kalau seseorang tidak mengetahui arah jalan, tetapi sikapnya justru mengabaikan petunjuk yang ada pada papan itu, maka sudah pasti ia akan tersesat. Petunjuk yang ada pada Al-Quran benar-benar sebagai ciptaan Allah, bukan cerita yang dibuat-buat. Terdapat pada Al-Quran surat ke-12 ayat 111. Semua ayatnya harus menjadi rujukan termasuk dalam mengelola bumi. Sedangkan Al-Quran sebagai bayyinah berfungsi memberikan penjelasan tentang apa-apa yang dipertanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya sebagai bayyinah, Al-Quran harus dijadikan rujukan semua peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia tidak boleh membuat aturan sendiri, sebab sistem aturan produk akal manusia sering hanya bersifat trial and terror. Fungsi ketiga Al-Quran adalah sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil, antara muslim dan luar muslim, antara nilai-nilai yang diyakini benar oleh mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang-orang kufur. Untuk bisa memahami dan menggali fungsi-fungsi Al-Quran, baik sebagai huda, bayyinah, dan furqan secara mendalam, maka Al-Quran perlu dipelajari bagian demi bagian secara cermat dan tidak tergesa-gesa.
memahami munasabah atau hubungan ayat yang satu dengan yang lain, surat yang satu dengan surat yang lain. Selanjutnya, fungsi Al-Quran sebagai syifa atau yang biasa disebut sebagai penyembuh, obat, atau resep. Ibarat resep dokter, pasien sering sulit membaca resep dokter apalagi memahaminya. Akan tetapi, walaupun begitu, pasien tetap percaya bahwa resep itu benar. Mustahil salah karena dokter diyakini tidak mungkin bohong. Inilah kebenaran otoritas. Demikian pula dengan Al-Quran. Ia adalah resep dari Allah yang sudah pasti benar. Mustahil salah karena Allah adalah Maha Benar. Dengan demikian, walaupun ada beberapa ayat Al-Quran yang untuk sementara waktu belum dapat difahami oleh rasio, tetapi tetap harus dilaksanakan. Sebab, kalau menunggu dapat memahaminya secara penuh, bisa keburu mati. Untuk memahami isi atau pesan Al-Quran yang terkandung dalam seluruh ayat Al-Quran, tidak cukup dengan terjemah, sebab terjemah hanyalah alih bahasa, tetapi perlu melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Dilihat dari caranya, dikenal dua macam penafsiran, yakni tafsir tahlil dan tafsir maudu. Tafsir tahlil ialah menafsirkan Al-Quran secara runtut, ayat per ayat dari mulai surat Al-Fatihah, ayat pertama sampai surat An-Nas, ayat terakhir, tanpa terikat oleh tema, judul, atau pokok bahasan. Sedangkan tafsir maudhu ialah penafsiran berdasarkan tema-tema yang dipilih sebelumnya. Caranya, semua ayat yang berkaitan dengan tema yang dibahas diinventarisir tanpa terikat oleh urutan surat. Kemudian disistematisir dan ditafsirkan sehingga antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya saling melengkapi pembahasan tema. Misalnya, pembahasan tentang riba. Maka seluruh ayat yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan masalah riba disatukan, kemudian dibahas menurut sub-sub tema, sehingga sampai pada tahap kesimpulan. Dilihat dari pendekatannya, tafsir terbagi menjadi dua, yakni tafsir bi al-matsur dan tafsir bi al-maqul. Yang dimaksud tafsir bi al-matsur ini ialah menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis. Sedangkan tafsir bi al-maqul adalah penafsiran Al-Quran dengan logika. Tafsir kedua ini sering juga bisa disebut tafsir bi ar-ra'i. Jadi, yang dimaksud dengan tafsir bi ar-ra'i adalah menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan dalil-dalil logika. Dari segi perspektifnya, tafsir Al-Quran juga beragam corak apabila penafsiran Al-Quran dilihat dari perspektif cabang ilmu pengetahuan tertentu seperti psikologi, sosiologi, biologi, dan lain-lainnya. Maka disebutlah tafsir bi ilmi. Sedangkan apabila didekati dari perspektif tasawuf, disebutlah tafsir tasawuf. Sunnah Rasul, Rasulullah sebagai role model atau bisa disebut uswah hasanah. Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan Al-Quran. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, mustahil bila sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Isi Al-Quran bersifat global, yang memerlukan banyak penjelasan. Untuk itu, datanglah Rasulullah SAW menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara detail, baik tentang tata cara, ritual, maupun muamalah, dari mulai tata cara sholat, sampai kepada cara berumah tangga dan bernegara. Segala penjelasan Rasulullah, baik berupa perbuatan, perkataan, dan maupun sikap, disebutlah sunnah Rasul. Sebagai penjelasan, Nabi adalah role model, uswah hasanah, yang maksum terjaga dari kesalahan. Dalam hal ini,
tidak semua sahabat melihat langsung sunnah Rasul, tetapi hanya mendengar beritanya. Apalagi orang-orang setelah sahabat, berita tentang sunnah Rasul itu disebut hadis. Jadi, sunnah Rasul adalah faktanya, sedangkan hadis hanyalah beritanya. Sedangkan hadis, karena hanya berita, mungkin benar, mungkin salah. Sama mukmin diwajibkan mengikuti sunnah Rasul, bukan diwajibkan mengikuti hadis. Akan tetapi, bagaimana mungkin mengetahui sunnah Rasul apabila tidak mempelajari hadisnya? Hakikat sunnah Rasul. Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani hidupnya. Namun, petunjuk atau informasi itu masih bersifat global atau mujmal. Misalnya, perintah sholat, saum, kutiba alaikumus siyam, haji watimu haj, berpakaian, berumah tangga, aktivitas ekonomi, dan lain-lain. Tetapi di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara operasional dan lebih rinci tentang tata cara, kaifiyat, atau cara melakukan sesuatu, perintah-perintah. Oleh karena itu, Al-Quran masih memerlukan penjelasan bayan atau yang lebih rinci. Untuk itu, Allah mengutus Rasul yang akan menjelaskan segenap aturan Al-Quran. Rasulullah lantas mendemonstrasikan tata cara sholat, saum, haji, berdagang, berpolitik, dan berumah tangga. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, baik melalui perbuatannya, ucapannya, maupun sikapnya, disebut sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul adalah setiap perilaku, ucapan, dan sikap diam Nabi. Kedudukan Rasul adalah sebagai penjelas yang menjelaskan dan memberi contoh tentang seluruh pesan-pesan Al-Quran. Dari mulai persoalan etika, makan, sampai kepada soal bernegara, dan mengadakan hubungan antar negara. Fungsi sunnah Rasul atau hadis terhadap Al-Quran. Hadis atau sunnah Rasul berfungsi sebagai bayan, penjelasan terhadap Al-Quran. Tanpa memahami hadis, tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan jelas. Bayan dibagi beberapa macam. Yang pertama ada bayan tauhid. Tauhid itu yang artinya menguatkan, yakni menguatkan pernyataan Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menyatakan bahwa berbohong itu adalah sebuah dosa. Kemudian dikuatkan oleh hadis. Bayan tafsil. Tafsil itu yang artinya merinci, yakni merinci apa yang masih global di dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menegaskan, aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Sedangkan tata cara sholat diuraikan oleh hadis. Yang ketiga ada bayan itsbat. Itsbat artinya itu pengecualian. Misalnya, Al-Quran surat 5 ayat 3 menegaskan bahwa bangkai dan darah haram dimakan. Kemudian datanglah hadis riwayat Ahmad bin Ibnu Majah, Baihaqi, dan Durraqni bahwa ada bangkai yang dihalalkan yakni ikan dan belalang. Juga ada darah yang dihalalkan yakni hati dan limpa. Yang terakhir ada subbab ijtihad. Berpikir kreatif dalam menentukan hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perolahan syar'i terus bermunculan, baik dalam kaitannya dengan ibadah mahdiyah maupun ibadah ghair. Dalil-dalil tersebut dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pendekatan tertentu. Kemudian disimpulkan sehingga sampai kepada penetapan hukum yang dicari. Cara demikian disebut ijtihad. Penggunaan teknik pendekatan yang sama dalam berijtihad belum tentu dijamin akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Hal ini karena banyak faktor penyebabnya, antara lain karena perbedaan kemampuan intelektual dan latar belakang pengalamannya.
juga karena perbedaan jumlah hadis yang dijadikan referensi. Maklum ketika itu hadis belum ditulis secara lengkap. Walaupun hasil ijtihad para imam mujtahid dalam suatu persoalan yang sama sering berbeda, namun semua imam mujtahid memiliki ketahuan intelektual. Mereka semua berpesan agar apabila ia keliru, hendaklah pendapatnya itu dibuang jauh-jauh. Lebih tegas lagi, mereka semua sepakat mengharamkan umat Islam bersikap taklid kepadanya. Namun sayangnya, umat Islam banyak sekali yang taklid atau bisa disebut buta sehingga fanatik terhadap mazhab. Sekian dari pembawaan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.